Yo, alright guys. Ethereum ini dalam chart 1 bulannya ini membentuk double top ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan karena double top ini menandakan pelemahan untuk Ethereum. Sementara kalau kita melihat dari riwayat di sini mengenai pergerakan aset kripto di bulan-bulan dalam setahun itu cenderung Agustus dan September ini merah, teman-teman. Dan untuk September ini kita baru masuk ya, ini per tanggal 4 September, diperkirakan ini bakalan turun lebih dalam. Apakah demikian cenderung melemah di bulan September, teman-teman? Kita bahas seperti apa beritanya. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, apabila kita memperhatikan keadaan market sekarang ini, Bitcoin sudah menembus ya level 110, sekarang ini berada di 111, dan Ethereum ternyata tidak lemah seperti yang diprediksi di awal tadi. Dia berada di 4.400-an dolar di sini teman-teman, tapi kita belum boleh jumawa dulu ya, karena ada beberapa pertimbangan yang harus kita lihat nanti untuk si Ethereum, terutama di bulan September ini. Guys, untuk berita kita yang pertama di sini adalah mengenai bagaimana orang-orang ini mencoba menipu kita tentang pergerakan harga si Ethereum. Ethereum ini seperti dikatakan tadi sudah membentuk double top untuk chart yang 1 bulan, dan ini membuat kekhawatiran yang cukup berlebihan sebenarnya ya di pasar ini karena terjadi double top dengan sumbu yang cukup panjang juga ya di sini. Akan tetapi sahabat Black Cuan, apabila kita melihat dengan pola yang berbeda ya di sini, kita bisa melihat di sini ada descending broadening wedge yang terjadi sekarang ini semenjak 2024 di sini. Time frame-nya juga panjang ya, 1 bulan di sini sahabat Black Cuan, dan ternyata dia justru menembus resistennya di sini. Dan diperkirakan dari resisten ini dia bisa terjadi kenaikan sampai ke area 10.000 ya di sini, 10.000 US dollar apabila itu terjadi. Ada juga kemungkinan skenarionya dia menembus ini, mungkin dia naik sampai ke 5.000 dulu, baru habis itu dia ngetes supportnya di 4.000-an ini teman-teman, baru setelah itu dia lanjut terjadi kenaikan. Itu likely senarionya. Dan sahabat Black Cuan, sebagai pertimbangan kita mengenai Ethereum, kenapa saya mengatakan jangan ketipu dengan pergerakan Ethereum kali ini? Guys, ini jadi pertimbangan kita. Ethereum ini untuk on-chain volumenya ini terjadi spike yang besar-besaran justru terjadi di bulan Agustus. Ketika orang menyatakan bahwa bulan Agustus dan September itu merah, teman-teman, aktivitas di dalam on-chain volume dari Ethereum sendiri itu terjadi kenaikan. Dan di sini saya mencoba menginterpretasikan bahwa orang-orang ini sedang building something di Ethereum sekarang ini. Itulah kenapa volume on-chain-nya itu terjadi kenaikan teman-teman. Apakah ini persiapan untuk kuartal 4 nanti, di mana ekspektasi kita di sana adalah terjadi kenaikan yang cukup ngeri juga ya di kuartal keempat berdasarkan riwayat juga ya teman-teman. Terutama di 2021 waktu itu kan terjadi spike yang tinggi sekali di kuartal keempat. Apakah persiapannya seperti itu teman-teman? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Selanjutnya sahabat Black Cuan, ini yang saya katakan sedikit concern kita ya terkait dengan harga si Ethereum untuk time frame yang 1 minggu di sini. Ada analis di sini Benjamin Cowen, sering sekali saya mengutip dia. Untuk pergerakan si Ethereum yang 1 minggu di sini diperkirakan ya setelah terjadi spike dalam beberapa minggu ke depan ini, kemungkinan dia akan ngetes lagi ke support band-nya di sini. Di mana area ini apabila benar September ini kita dikasih koreksi teman-teman, support band ini akan dites dan menembus level 4.000 itu ke bawah teman-teman. Bisa jadi di 3.500 atau di 3.800 nantinya. Seandainya memang senario bulan September ini merah. Dan kali ini sahabat Black Cuan, terjadi pola konsolidasi ya di sini, di area hijau di sini teman-teman. Dia beberapa kali nyentuh ke level ini, kemudian dia terjadi kenaikan, bahkan ketika dia masuk ke dalam area hijau ini yang merupakan support ya di sini, dia agak kurang bisa mantul.
Dan sekarang ini apabila dia menembus resistance-nya di sini di 4.500 ya, di sini atau 4.400-an ini, kemudian dia bikin candle baru besoknya di satu hari berikutnya, maka kita bisa mengkonfirmasi atau bisa melihat pergerakan si Ethereum ini akan mencoba untuk ngetes naik ke 4.800, bahkan ngetes lagi di all time high-nya dia di 4.868 tersebut, teman-teman. Dan seandainya ini kalah atau dia lemah ya di sini, seperti dikatakan bahwa bulan September itu lemah, maka likely senarionya itu akan turun sampai ke 3.000-an dolar ya, di 3.700 atau 3.500 lah. Sementara untuk yang paling pendek ya, di sini time frame-nya 4 jam, kita melihat terjadi breakout di sini dari falling wedge-nya si Ethereum ya, untuk yang 4 jam. Dan dari sini kita bisa ekspektasi ada penguatan ya, di sini terjadi kenaikan atau mungkin dia ada sedikit koreksi di sini, ngetes lagi resisten yang sudah ditembus ini, kemudian dia baru naik lagi. Ini yang untuk 4 jam dan ini short ya teman-teman, short terms lah kita bilang seperti itu. Sementara saya lebih senang melihat yang 1 minggu atau mungkin yang 1 bulan untuk melihat seperti apa pergerakan besarnya. Dan teman-teman, kali ini kita kayaknya bakalan diselamatkan oleh si Jim Cramer ya. Si inverse Jim Cramer. Di sini dia katakan bahwa September is seasonally weak. Secara musimnya itu September lemah. Lemah. Di mana pertimbangannya dia itu ada data inflasi segala macam, kemudian data labors. Pokoknya dia katakan lemah lah bulan September ini ya, teman-teman. Dan alasan Jim juga cukup relate di sini kita lihat ya, mengenai bulan Agustus dan September yang merupakan tipikal bulan terburuk di dalam 1 tahunnya pergerakan aset-aset kripto ataupun Bitcoin, teman-teman. Dan kali ini saya bertanya kepada kalian, apakah inverse Cramer kali ini akan membuahkan hasil yang positif bagi market ini atau malah dia ini sudah tidak ampuh lagi inverse-nya? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sahabat Backcuan, kita lanjutkan lagi di sini. Satu hal yang juga membuat saya concern di sini mengenai pergerakan di September itu adalah penguatan yang kemungkinan bisa terjadi di BTC.D, di BTC Dominance. Apabila BTC Dominance ini terjadi spike lagi di sini atau dia mantul ya teman-teman, di sini dia mantul dari support di sini di 58, kemungkinan kita melihat altcoins itu akan berdarah-darah. Dan di sini saya memperkirakan bahwa ini adalah push terakhir ya, atau pantulan terakhir dari BTC.D sebelum nanti akhirnya dia turun untuk memberi jalan kepada altcoins, teman-teman. Jadi ini kayak bounce terakhir dari BTC.D yang memang menyakitkan kalau dia terjadi kenaikan itu altcoins itu gimana nasibnya gitu kan. Tapi saya perkirakan ini bounce terakhirnya sebelum terjadi penurunan sampai bawah 50 lah, teman-teman. Itu yang saya pikirkan di kuartal keempat ini nanti. Dan untuk Bitcoin-nya sendiri, di support bands-nya di sini juga bulan September ini merupakan riwayat yang harus juga kita pantau. Bulan September itu menjadi penanda penurunan yang terjadi di Bitcoin. Setelah itu dia spike, teman-teman. Coba lihat di sini di 2017. Kemudian kita lihat juga yang terjadi di 2021 di sini. Dia terjadi pelemahan di bulan September di sini. Sebelum akhirnya di kuartal keempat dia boom, dia naik tinggi sekali pada saat itu. Dan kali ini di September 2025 kita juga melihat ada momentum pelemahan juga terjadi di Bitcoin di sini. Dan inilah yang merupakan sinyal bagi saya pemantulan itu akan dimulai dari bulan September ini. Lalu teman-teman, mengenai altcoins yang sudah lama kita tunggu, yang sudah banyak orang tidak sabar, bahkan orang sudah mengatakan altcoins itu scam. Dan kita bisa melihat pergerakan 2023-nya di sini terjadi penurunan yang konsisten di sini, terutama ini adalah total 2 untuk kripto dengan time frame yang 1 minggu. Terjadi penurunan yang terus-menerus. Ada sedikit perlawanan di sini, kemudian dia turun lagi, kemudian dia ada perlawanan lagi, turun lagi. Dan kita melihat di 2025 sempat ada perlawanan yang cukup besar, tetapi digas lagi dia turun, teman-teman. Dan kali ini menjelang ke kuartal keempat, kita melihat di sini ada bounce yang keras di sini terjadi, teman-teman.
terjadi bounce yang cukup kuat di sini untuk total 2 di sini, yang menandakan alt season itu udah mulai tarik gas ini kayaknya. Seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman, sebelum saya melanjutkan di sini, harap diingat ya bahwa ini bukanlah financial advice. Saya tidak sedang menyarankan kepada kalian untuk membeli Bitcoin ataupun kripto di sini. Murni hanya kita berdiskusi di sini teman-teman. Dan apabila kita punya kesamaan koin yang kita investasikan, maka kita let's be strong teman-teman. Let's be strong guys. Dan saya lanjutkan di sini, apabila memang ini market ini akan dikasih kita alt season yang betul-betul ngepam ya di sini teman-teman, ada beberapa koin yang ingin saya perlihatkan kepada kalian yang saya pantau ataupun yang saya miliki di sini ya teman-teman, sebagai referensi bukan untuk ditiru. Salah satunya adalah XRP. Ada yang komen di saya itu, balik lagi ke XRP bang. Ya, saya balik lagi ke XRP teman-teman, karena saya melihat ini kayak ada momentum yang bagus di XRP dalam beberapa waktu ke depan ini. Terutama apabila nanti seandainya, ini kita ngomong seandainya dikasih dip lagi di XRP, maka ini potensi yang bagus ya. Jadi koin-koin yang saya bicarakan di awal ini, di bagian yang ini maksud saya, itu adalah yang saya kategorikan sebagai koin yang aman teman-teman. Artinya kalaupun dia terjadi penurunan, mungkin kita tidak sampai dikasih 0 gitu ya, sampai minus gitu, enggak gitu. Jadi kalau kita tahan dia dalam season bull market yang berikutnya, itu pun dia bisa balik lagi. Seperti contohnya XRP. Kemudian kita lihat ada Cardano juga di sini, yang sekarang ini terjadi pelemahan memang dari area 0,9 ya teman-teman, belum sampai ke $1, dia sudah diturunkan lagi, terjadi pelemahan. Cardano ini kan ada isu mengenai ETF teman-teman. Jadi beberapa koin yang sudah kita bicarakan termasuk Cardano, Chainlink apa segala macam, itu isunya adalah ETF. Dan seandainya nanti bull run ini berjalan dengan ETF-nya koin-koin ini, saya kira itu akan menjadi momentum yang sangat bagus. Koin yang berikutnya di sini selain Cardano adalah Sui teman-teman. Ini masuk kategori aman menurut saya, karena Sui ini juga tergolong kategori koin baru. Dan saya secara pribadi ya punya prediksi bahwa Sui ini akan bergerak sangat bagus di kuartal keempat nanti, terutama apabila alt season itu berjalan teman-teman. Investor ini kan senang-senang dia dengan koin-koin baru teman-teman. Kemudian ada koin lama yang cukup aman juga menurut saya di sini, ada Tron ya. Tron ini punya pergerakan yang sangat-sangat masif ya selama setahun belakangan ini. Artinya dia terjadi pergerakan yang konsisten, terjadi kenaikan, turunnya juga tidak terlalu dalam. Jadi untuk kalian yang main aman ya di altcoin selain Bitcoin ataupun Ethereum, maka koin-koin yang saya sebutkan tadi ini seperti XRP, Cardano, Sui ataupun Tron ini termasuk koin-koin yang saya anggap aman untuk dimainkan dalam jangka yang cukup panjang. Misalnya BNB lah, saya tidak taruh BNB di video kali ini, ataupun Solana, itu termasuk ke dalam altcoins yang saya anggap cukup aman dengan gains yang lumayan gitu kan. Dan koin yang terakhir di sini kita bicarakan adalah yang high risk teman-teman, resikonya tinggi. Dan koin yang sering kita bicarakan high risk di sini selain dari banyak koin-koin lainnya, yakni Super First ya di sini teman-teman. Super First ini punya pergerakan yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau dia naik tinggi sekali, kemudian kalau dia turun kita di drop cukup dalam di sini. Dan kita bicarakan tentang Super First ini ketika harganya masih di 0,1, kemudian dia naik bahkan melebihi $2 ya teman-teman. Dan kali ini kuartal keempat kita menunggu seperti apa kejutan yang diberikan oleh pergerakan dari si Super First. Kemudian koin terakhir di sini adalah BEAM teman-teman. BEAM ini memang sudah diturunkan cukup dalam ya dari all time high-nya dia. Tetapi saya masih melihat bahwa kuartal keempat ini untuk BEAM itu punya sesuatu yang spesial menurut saya teman-teman. Ini menurut saya pribadi ya. Karena BEAM ini kan salah satu koin gaming ya di sini teman-teman yang belum terlalu outperform di bull run sekali ini. Dan saya curiga nih, makanya saya katakan saya menaruh curiga yang besar sekali di koin-koin gaming seperti BEAM. Sama halnya juga seperti saya menaruh curiga di koin-koin lain seperti di AI ya. Koin AI ataupun koin RWA atau koin-koin RWA. Seperti itu teman-teman. Jadi dua koin ini yang saya tetap pantau dan saya punya keyakinan BEAM ataupun Super First di kuartal keempat punya pergerakan yang bagus. Dan lagi-lagi tetap saya ingatkan ini bukan
financial advice. Jangan ikuti saya takutnya nanti kalian boncos, kalian salahin saya di sini kan. Kan nggak enak tuh kalau begitu kan. Oke, teman-teman, jadi sekian video kita kali ini. Apabila kalian punya altcoins yang sama dengan saya, kita let's be strong teman-teman. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.